إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang bertakwa, yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia pasti akan mendapatkan kemenangan yang besar, keberuntungan, keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ataakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan tersebut pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Sementara pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah tabaraka wa taala. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Syaitan-syaitan yang membangkang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurim. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tercegah atau terhalangi dari kebaikan malam tersebut, atau secara umum tercegah atau terhalangi dari kebaikan malam-malam Ramadan, maka sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak dan sangat besar sekali. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini menjelang terbenamnya matahari nanti, di semua belahan bumi negeri-negeri kaum muslimin, hampir bisa dipastikan ada ribuan kaum muslimin yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan hanya menghitung menit demi menit atau bahkan detik demi detik. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, tidak ada yang bisa menjamin apakah kita yang berada di tempat ini, apakah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini,
atau yang sesaat lagi akan menghampiri kita. Banyak orang bertanya, banyak orang mencari tahu apa persiapan terbaik untuk bertemu Ramadan. Ketahuilah, persiapan terbaik bukanlah persiapan fisik. Persiapan terbaik kita bertemu Ramadan adalah persiapan kalbu, persiapan keimanan. Orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan di bulan Ramadan adalah mereka yang mempersiapkan diri dengan keimanan, dengan amalan-amalan kalbu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan bukan hanya sekedar puasa secara fisik, menahan lapar dan dahaga, namun lebih dari itu, yaitu puasa yang diiringi oleh amalan hati, iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwasanya syariat ibadah puasa ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaba, diiringi oleh rasa harap, ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Imanan wahtisaba, ini adalah dua amalan qalbu, dua amalan hati. Mereka inilah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang diampuni dosanya yang telah lalu. Salat tarawih, salat malam juga demikian. Man qama ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun malam untuk melakukan salat di bulan Ramadan, atau siapa yang melakukan salat tarawih yang disertai dengan amalan qalbu, penuh dengan keimanan dan rasa harap, pahala dan ganjaran hanya dari Allah semata, mereka inilah yang dijanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Puasa tanpa sucinya hati kita dari penyakit-penyakit hati itu hanya lapar dan haus. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa tanpa amalan hati, yaitu keikhlasan, tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah amalan puasa kita, amalan tarawih kita, tilawah Al-Qur'an kita tahun lalu diterima ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Maka wajib bagi kita untuk memuhasabah diri di tahun ini. Jangan sampai ada amalan kita yang tertolak. Harus amalan kalbu harus senantiasa menyertai amalan-amalan kita di bulan Ramadan, agar kita memastikan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan kita. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara persiapan kalbu yang tidak boleh kita sepelekan untuk bertemu Ramadan adalah musyahadatu minnatillahi lana fit taufiq bisiyami. Wajib bagi kita untuk mempersaksikan, mengakui begitu besarnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita bisa berpuasa Ramadan. Jika kita bertemu dengan Ramadan tahun ini, ketahuilah bahwasanya itu berkat anugerah dan nikmat Allah yang tidak terhitung. Ini harus kita ingat-ingat selalu, karena inilah yang akan menumbuhkan pengagungan, rasa syukur dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda antara orang yang beribadah karena terpaksa dibandingkan dengan orang yang beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum lama syabi'tum min kalami rabbikum." Andai kata hati kalian bersih, hati kalian dipenuhi oleh keimanan, keyakinan, keikhlasan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian tidak akan pernah bosan-bosan untuk membaca kalam Rabb kalian, membaca Al-Qur'an. Orang yang bosan membaca Al-Quran, orang yang bosan atau mengalami futur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu bukan karena lemah fisiknya,
melainkan karena lemah kalbunya, lemah keimanannya, lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lemah syukurnya, lemah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah untuk mengingat dan menghadirkan ke dalam hati kita bahwasanya kita ketika bertemu dengan Ramadan, kita sedang mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita bertemu dengan Ramadan dalam keadaan kita sehat walafiat. Lihat betapa banyak kaum muslimin yang bertemu dengan Ramadan sementara mereka masih berada di atas ranjang-ranjang rumah sakit. Mereka tidak bisa berpuasa. Maka bagi kita yang diberikan kesempatan melalui kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa berpuasa, ketahuilah itu adalah nikmat yang besar yang tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memberikan kita rizki sehingga dengan itu kita bisa berbuka. Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita, memberikan kepada hati kita taufik sehingga kita tergerak untuk berpuasa, padahal banyak manusia, bahkan tidak sedikit kaum muslimin ketika Ramadan datang mereka tidak berpuasa, naudzubillah. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan taufik kepada siapa yang Dia kehendaki. Ar-Rabi' ibn Husain rahimahullahu taala, setiap kali beliau berbuka, beliau mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong aku dengan taufiknya sehingga aku bisa berpuasa. Beliau mengakui bahwasanya kemampuan berpuasa ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan kepadaku rizki sehingga aku bisa berbuka. Nikmat puasa, nikmat berbuka, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan. Belum lagi kalau kita berbicara nikmat keimanan, nikmat Islam. Kita bertemu Ramadan dalam keadaan kita menjadi seorang muslim, pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat yang tiada taranya. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka membanggakan keislaman mereka. Mereka merasa sudah berjasa karena telah masuk Islam. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah keimanan kepada kalian sehingga kalian menjadi orang Islam. Nikmat Islam ini adalah nikmat dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan itu semua. Wajib kita hadirkan ini dalam hati kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beribadah dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan mendapatkan kemuliaan yang sebesar-besarnya di bulan yang mulia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Persiapan bertemu Ramadan bukan hanya persiapan fisik, persiapan bekal makanan, bukan hanya persiapan materi, pakaian apa yang terbaik yang akan kita gunakan, parfum apa yang paling harum yang akan kita kenakan atau kita gunakan. Bukan itu. Walaupun itu penting jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun jika hanya sebatas itu persiapan kita, sementara hati kita masih diselimuti oleh kesyirikan yang halus, sifat-sifat kemunafikan, iri hati, dengki, hasad, maka semua itu menjadi percuma. Ingatlah selalu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sampai dengan detik ini kita masih hidup. Ini adalah nikmat terbesar. Kita berharap
dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan tahun ini dan Ramadan berikutnya. Sulaiman At-Taimi rahimahullahu taala senantiasa membangunkan keluarganya untuk salat malam di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, "Qumu la'allakum la tudrikuhu ba'da amikum hadha." Bangunlah kalian, tunaikan salat, perbanyak sujud dan rakaat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi kalian tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Ini adalah Ramadan terakhir kalian. Tanamkan perasaan ini dalam hati kita, bahwasanya ini adalah Ramadan terakhir kita. Semoga dengan itu kita lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih ikhlas dan ibadah kita selalu disertai oleh rasa cinta, pengagungan dan rasa takut hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, udhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.